Universitas Amikom Yogyakarta. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa memberikan opini terkait pembelajaran online dan pembelajaran kolaboratif di masa revolusi industri 4.0 dan kampus Merdeka. Bapak Ibu, video ini saya persembahkan untuk sahabat saya, Pak Gat, ya, dalam rangka ujian terbuka untuk menyelesaikan program doktornya di Universitas Bina Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, sehari-hari saya ada di Amikom, tepatnya di Pascasarjana Universitas Amikom Yogyakarta, dan kebetulan saya diberikan kepercayaan untuk mengelola program pendidikan jarak jauh S2 Teknik Informatika. Selain itu, saya juga membantu di Aptikom ya terkait dengan pembelajaran online juga sebagai koordinator PJJ dan MOOC Aptikom. Baik, saya rasa kita semua sudah tahu bahwa revolusi industri 4.0 ini sudah kita alami begitu ya. Banyak sekali hal yang berubah begitu di dalam kehidupan kita, baik itu yang lebih mudah ataupun ada yang merasakan lebih sulit ya. Sebenarnya apa? Setiap perubahan ini tentu menuntut kita juga untuk bisa menyesuaikan, termasuk di dalam revolusi industri 4.0 yang mengutamakan penggunaan teknologi, internet, ya, kemudian kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Oke, data membuktikan Bapak Ibu bahwa ternyata kita memiliki potensi yang sangat besar, ya. Banyak startup yang memanfaatkan teknologi di dalam menjalankan bisnisnya itu berkembang dengan pesat, ya, menggantikan cara bisnis yang terdahulu begitu. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa kita sebenarnya itu mampu. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu agar kita itu menjadi pemenang di era ini dan bukan justru menjadi pecundang begitu ya. Nah, keterbukaan informasi, keterbukaan transformasi produk, jasa dan juga tenaga kerja antar negara ini menjadi peluang yang besar sekaligus juga menjadi ancaman bagi kita, karena kalau kita tidak memiliki bekal di dalamnya maka akhirnya kita hanya akan tertindas. Nah, ini adalah PR besar bagi kita ya, bagi perguruan tinggi, terutama adalah bidang informatika, bagaimana menyiapkan teman-teman mahasiswa supaya mereka adalah nantinya bisa menjadi pemenang, bisa menjadi pelaku, bukan hanya sebagai pengguna saja ya di dalam revolusi industri 4.0 ini. Nah, untuk itu Presiden Jokowi sudah menetapkan ya, Bapak Presiden kita menetapkan Making Indonesia 4.0 ya sebagai agenda nasional, sehingga banyak sekali riset dan sebagainya yang diarahkan ke arah sana ya, penggunaan Internet of Things, Artificial Intelligence, Human Machine Interface ya, teknologi robotik dan sebagainya. Nah, apakah revolusi industri 4.0 ini hanya berlaku pada objeknya? Apakah kita hanya mempersiapkan pembelajaran terkait dengan itu ya? Nah, ternyata tidak Bapak Ibu. Revolusi industri ini juga berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menjalankan pembelajaran ya. Revolusi industri di dalam proses pendidikan itu sendiri juga menjadi penting, dan ini sudah banyak dibahas di beberapa buku ya, kemudian juga paper ya, bagaimana nih higher education di era revolusi industri 4.0, apa saja yang harus disiapkan ya, bagaimana implikasi dari revolusi industri 4.0 ini dalam dunia pendidikan ya, apa saja toh yang bisa dimanfaatkan ya. Kita kenal nanti ada MOOC, SPOX, kemudian sosial media dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran daring yang digadang-gadang online ya sebagai wujud dari pembelajaran di revolusi industri 4.0. Bagaimana sih pembelajaran daring ini? Pembelajaran daring sebenarnya sudah dikenal sebelum tahun 1990. Bapak Ibu kalau cari referensi terkait dengan itu banyak sekali begitu ya. Tapi bagaimana di Indonesia Bapak Ibu? Di Indonesia juga sudah diatur ya, bahkan melalui undang-undang, melalui peraturan menteri itu sejak tahun 2012 ya. Yang terbaru itu Permendikbud nomor 7 tahun 2020 ya. Sebegitu inginnya pemerintah supaya perguruan tinggi itu bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Lalu bagaimana hasilnya Bapak Ibu ya? Bagaimana hasilnya? Apakah banyak sekali perguruan tinggi yang kemudian melakukan pembelajaran online? Ternyata tidak Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang sudah melaksanakan pembelajaran online bisa dibilang pionir gitu ya, beberapa perguruan tinggi. Salah satunya yang swasta ini adalah BINUS ya. Jadi saya mengapresiasi ini, BINUS sudah sejak lama melaksanakan pembelajaran online, dan Amikom ini ngikut ya Bapak Ibu, mengikut menyelenggarakan pembelajaran online untuk blended learning itu sejak tahun 2014. Oke, dari pengalaman ini kemudian
pada tahun 2018 kami diundang juga bersama BINUS juga ya, ini di pameran pendidikan jarak jauh, waktu itu dilaksanakan di JCC ya. Pak Menteri keliling begitu ya, bercerita bagaimana ini, apa yang diharapkan dari pembelajaran online kita. Saya masih ingat sekali beliau menanyakan bagaimana proses pendidikan yang ada di Amikom terkait dengan pembelajaran online. Lalu tidak berapa lama kemudian, sebulan kemudian kami dipanggil ya di kementerian untuk apa? Untuk membuka program studi PJJ. Setelah itu kami diminta di Aktikom begitu ya untuk menyebarkan virus pembelajaran online ini Bapak Ibu, sehingga kita menyelenggarakan banyak sekali waktu itu workshop, seminar begitu ya. Kita datangkan dari regulasi ya, dari Dikti begitu, kemudian juga kita datangkan praktisinya seperti apa. Kita ajari mereka bagaimana sih melakukan pembelajaran online ya. Ini untuk bersama-sama supaya nanti pembelajaran itu bisa dilakukan dengan baik dan berkualitas. Lalu apakah kemudian masif semuanya menggunakan pembelajaran online? Belum Bapak Ibu, jawabannya belum ya. Sampai akhirnya kita kedatangan tamu nih ya, COVID-19 ya. COVID-19 ini menjadi disruptif begitu ya, merusak segalanya, mengubah tata cara yang selama ini ada ya. Kalau orang dulu punya pilihan, kemudian dengan adanya COVID-19 ini mereka tidak punya pilihan lagi. Ini Bapak Ibu, kemudian oleh pemerintah kita dikenalkan dengan adanya kampus merdeka ya. Bagaimana mahasiswa itu merdeka belajar dengan bisa memilih belajar di luar perguruan tingginya maksimal 2 semester ya. Pembelajaran ini juga akan mudah dilakukan ketika nanti bisa menggunakan online ya di luar perguruan tingginya. Baik itu tadi dengan satu perguruan tinggi yang bekerjasama dengan perguruan tingginya atau dengan menggunakan MOOCs ya. Ini saya ambil dari salah satu halaman di panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi ya. Ini juga disebutkan bahwa mahasiswa itu bisa mengambil pembelajaran itu salah satunya adalah dengan pertukaran mahasiswa, dan pertukaran mahasiswanya salah satunya adalah menggunakan MOOCs ya. Sehingga ini juga menjadi salah satu tantangan bagaimana memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada mahasiswa dari perguruan tinggi yang berbeda-beda begitu ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini kemudian saya juga menulis tentang Open Education MOOC Aktikom ini sebagai salah satu wujud nyata implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini kita siapkan pembelajaran online ya Bapak Ibu yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia ya. Ini bagaimana kita melakukan gotong royong dalam pendidikan, satu perguruan tinggi yang punya keunggulan itu bisa share dengan perguruan tinggi yang lain ya. Ini beberapa hal yang sudah saya tulis. Lalu bagaimana ini caranya memulai? Perguruan tinggi bisa secara mandiri melakukan, tetapi kalau memang ini masih ada kesulitan, maka dari asosiasi ya Aktikom itu menyiapkan berbagai model, termasuk di sana ada open content, open courseware, pembelajaran yang bisa diambil secara free oleh dosen mahasiswa untuk memperkuat ya pembelajarannya di perguruan tinggi. Oke. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini untuk memperkuat sinergi kampus merdeka dalam juga pembelajaran online, maka Aktikom itu meluncurkan Open Education per 12 Oktober 2020 tahun kemarin ya. Ini sudah berjalan, sudah banyak materi yang kita berikan gitu ya. Saat itu dibuka langsung oleh Prof. Nizam, Dirjen Dikti kita. Nah, ini adalah proses pembukaannya ya, dan ini juga nanti nyambung bagaimana mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan ya. Ada 8 indikator utama dari perguruan tinggi. Salah satunya adalah berapa banyak sih mahasiswa itu yang melaksanakan pembelajaran di luar kampus. Nah, tantangannya nih Bapak Ibu, bagaimana sih metode pembelajaran di era ini ya. Ini menggunakan teacher center learning, pembelajaran yang berpusat pada dosen begitu ya. Kita lihat mahasiswanya ngantuk-ngantuk ini Bapak Ibu, kalau mahasiswa dosennya bercerita banyak begitu ya. Nah, maka ini dirubah. Saya menganalogikan dengan ini adalah pembelajaran yang ada di salah satu TK. Kebetulan anak saya sekolah di sana, anak saya yang di pojok bawah ini Bapak Ibu kiri ya.
Bagaimana mereka belajar sesuatu itu adalah langsung dibawa ke lapangan. Mereka ingin belajar tentang serangga misalnya, mereka tidak dikasih definisi serangga adalah, tidak akan mau mendengar anak-anak itu. Maka yang dilakukan oleh gurunya adalah diajak anaknya ke lapangan. Yuk kita cari belalang. Oke, belalangnya seperti apa, masing-masing ditunjukkan, masing-masing mengevaluasi. Lalu di lain hari mereka diminta untuk mempersiapkan presentasi, Bapak Ibu. Ya, anak-anak TK ini mereka menyiapkan presentasi. Apa sih ciri-cirinya, ya, apa manfaatnya, ya. Kemudian mereka cara hidupnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ketika mereka presentasi, teman-teman lainnya itu bertanya, dan ini Bapak Ibu daripada dosennya atau gurunya bercerita berpuih-puih kepada muridnya ini lebih efektif. Karena apa? Mereka secara sukarela itu mencari banyak hal terkait dengan itu. Kenapa? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan, akan ditanya oleh teman-temannya. Mereka sudah menebak-nebak, nanti jangan-jangan temanku akan bertanya tentang ini, aku harus belajar tentang ini. Nah, ini adalah pembelajaran bagaimana ini kita lakukan di lapangan, bagaimana membuat anak-anak ini selalu senang untuk belajar, begitu ya, menggali sesuatu terkait dengan apa yang target yang kita inginkan. Nah, bagaimana ini kita bawa ke perguruan tinggi, ya? Saya rasa sama ya. Orang-orang dewasa ini kalau dikasih ceramah pada tidur kan Bapak Ibu ya. Kita harus memberikan kasus-kasus ya. Mereka diskusi, mereka presentasi, mereka membuat karya nyata begitu ya. Ini salah satu kelas saya ketika masih offline sebelum pandemi ya Bapak Ibu. Lalu kalau ini kita bawa ke pembelajaran online, bagaimana caranya ya? Maka ini bisa kita siapkan dengan kombinasi sinkronus dan asinkronus. Ini yang kita lakukan di Aktikom juga ya, di Open Education. Kita siapkan sapaannya ya, kemudian materi-materinya, kita siapkan videonya, kita siapkan kuis di dalamnya ya. Pembelajarannya termasuk nanti ada pembagian kelompok mereka untuk diskusi, membuat karya dan lain sebagainya. Ini ketika mereka presentasi ya. Ini ketika ternyata apa yang mereka presentasikan ada hal-hal yang kurang pas. Ini dosennya masuk untuk menceritakan bagaimana yang seharusnya ya. Nah, ini adalah sebuah keindahan gitu di dalam pembelajaran online ya. Kita bisa evaluasi bagaimana capaian mereka ya. Kita bisa lihat siapa saja yang aktif begitu kan, siapa saja yang selalu melihat pembelajaran yang ada di sana, baik itu videonya, baik itu diskusinya dan sebagainya. Kita berikan feedback supaya apa? Mereka tahu, oh ternyata saya selama ini dipantau, ternyata saya selama ini nilainya kurang dan sebagainya. Termasuk nilai-nilai ini bisa kita berikan feedback kepada mereka sehingga mereka tahu posisi saya sekarang itu sudah aman atau belum, sudah dapat nilai yang baik atau belum. Kalau memang mereka yang dicari adalah nilai. Bapak Ibu, saya senang dengan gambar ini ya. Ketika saya mengibaratkan seseorang belajar, itu adalah seperti kita ingin mereka naik ke lantai di atasnya Bapak Ibu. Kalau kita langsung berikan mereka tugas yang berat, itu seperti kita menyuruh mereka meloncat ke lantai 2 tanpa memberikan anak tangga. Yang ada bagaimana Bapak Ibu? Mohon maaf Bu, saya nggak paham, saya nggak bisa mengikuti itu, saya nggak bisa melakukan itu. Balik badan nggak jadi mengikuti pembelajaran kita. Ya, nah maka kita harus membuat skenario di dalam pembelajarannya step by step ya, tidak datar-datar saja karena setiap pertemuan itu adalah sesuatu yang baru, mereka ada tambahan, tetapi sesuatu yang masih memungkinkan untuk mereka jangkau sehingga akhirnya nanti pada akhir semester mereka itu sudah tahu, oh ternyata saya sudah sampai sini, ternyata saya sudah bisa ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil begitu ya, saya ambil dari media massa. 300 prestasi diraih mahasiswa BINUS selama pandemi. Nah, ini mestinya BINUS punya suatu cara yang luar biasa untuk membuat mahasiswa walaupun di masa pandemi itu tetap bisa melakukan pembelajaran bahkan berprestasi di dalamnya. Ya, termasuk ini mahasiswa Amikom juga begitu ya, juara di mana-mana pada saat pandemi. Kenapa? Karena pembelajarannya kita minta, nak jangan mengeluh ya, jangan kalian mengeluh dengan keadaan ini. Kita ini termasuk yang sudah enak dibandingkan teman-teman yang lain yang di luar sana. Maka kita sebagai orang yang memiliki ilmu, bagaimana caranya membuat sesuatu
meringankan orang-orang yang di luar sana. Maka akhirnya pembelajaran di kelas diarahkan menjadikan suatu produk yang itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini salah satunya adalah Usman ini Bapak Ibu, ini adalah robot yang dipakai untuk mensterilisasi lantai masjid ya, supaya nanti ketika mau sholat Jumat dan sebagainya masyarakat itu merasa aman. Mereka ikutkan lomba ya, juara, dan ini sebentar lagi akan mewakili Indonesia dalam pameran di Jerman, kemudian juga nanti di dalam kompetisi Apikta. Nah, ini adalah bagaimana salah satu caranya mengubah keterbatasan itu justru menjadi tantangan bagi teman-teman mahasiswa kita. Nah, hanya Bapak Ibu, metode mana sih yang paling efektif dan efisien untuk mendorong pencapaian pembelajaran mahasiswa? Ini tentu tidak hanya versi saya atau versi siapa begitu ya, tetapi perlu pengkajian yang lebih banyak. Nah, maka hadirnya disertasi dari Pak Gad ini ya, bagaimana sih pengaruh keterampilan IT, grade ya terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, ini saya rasa adalah hal-hal yang menarik untuk dikaji, sehingga nantinya kita tahu bahwa oh, harusnya ini loh yang harus kita perkuat supaya pembelajaran ini itu berhasil. Cara begini loh yang harusnya dilakukan begitu ya. Nah, ini penelitian-penelitian terkait pembelajaran ini menurut saya merupakan salah satu bentuk kebersamaan dalam mewujudkan kemajuan pendidikan di Indonesia, sehingga nantinya dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya di Indonesia ya Bapak Ibu, tetapi di seluruh dunia. Oke, baik, dengan ini maka saya cukupkan opini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.